Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi hasil diskusi kami tentang konsep dasar komunikasi. Di sini saya berperan sebagai moderator dan ada teman-teman saya yang pertama Deta, Dwi, Priscilla, Muhammad Apriansa, Nadira, Rada, Risma, Wenti, dan Yosi. Pertama, materi akan dijelaskan oleh Nadira tentang pengertian komunikasi. Kepada Nadira dipersilakan. Pengertian komunikasi menurut Bernard Berelson dan Gary A. Steiner, Mulyana 2013, adalah transmisi informasi, gagasan, emosi, keterampilan, dan sebagainya dengan menggunakan simbol-simbol, kata-kata, gambar, figur, grafik, dan sebagainya. Tindakan atau proses transmisi itulah yang biasa disebut komunikasi. Joseph A. DeVito 2011 pada bukunya menyatakan bahwa komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise terjadi dalam suatu konteks tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deta tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama menyangkut penemuan diri personal discovery. Yang kedua, untuk berhubungan. Ketiga, salah satu motivasi kita yang paling kuat adalah berhubungan dengan orang lain. 4, untuk meyakinkan. 5, untuk bermain dan menghibur diri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rada, yaitu model komunikasi. Model komunikasi Aristoteles. Model komunikasi Aristoteles merupakan model komunikasi yang diterima secara luas di antara model komunikasi lainnya. Model ini memiliki 5 elemen, yaitu speaker, speech, occasion, audience, dan efek. Aristoteles menitik beratkan pada pembicara atau speaker dan bicara, speech, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu mengirimkan pesan kepada halayak. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yosi, bentuk komunikasi. Baiklah, selanjutnya adalah bentuk komunikasi. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal meliputi simbol atau pesan yang menggunakan satu kata atau lebih dari semua interaksi yang didasari termasuk dalam kategori disengaja yang dilakukan dengan sadar ke orang lain. Baik itu menggunakan lisan, bahasa juga digunakan dalam kode verbal dan dapat didefinisikan sebagai perangkat simbol dengan aturan dan yang mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dalam memahami suatu komunitas-komunitas. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Risma, elemen komunikasi. Kalau memang Risma ada deh, kita kasih yang lain tuh. Langsung ke Apri, Beboy.
Baiklah, jadi saya akan jelaskan apa saja elemen komunikasi. Yang pertama, komunikator atau sender, yaitu orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau informasi ke lawan bicara. Kemudian informasi, baik itu pesan maupun berita, yang secara keseluruhan disampaikan oleh komunikator, baik secara sadar maupun tidak, secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian komunikan atau receiver, yaitu orang atau kelompok yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian umpan balik. Bentuk umpan balik yang diberikan bisa berupa anggukan, keruhan dahi, senyuman, gelengan kepala, interupsi pembicaraan, pernyataan setuju atau tidak setuju, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu atmosfer, yang merupakan lingkungan ketika komunikasi itu terjadi. Ada 3 dimensi. Yang pertama dimensi fisik, dimensi sosial, psikologis, dan temporal yang sama-sama mempunyai pengaruh terhadap pesan yang disampaikan. Baik, selanjutnya proses komunikasi akan disampaikan oleh Wenti. Adapun proses komunikasi. Yang pertama yaitu pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Yang kedua, pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. Yang ketiga, pengirim menyampaikan pesan. Yang keempat, penerima menerima pesan. Yang kelima, penerima menafsirkan pesan. Dan yang keenam, penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Baik, faktor komunikasi akan dijelaskan oleh Dwi Mutia. Baiklah, faktor-faktor komunikasi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi, diantaranya menurut Amirah 2013, adalah persepsi, nilai, emosi, latar belakang, peran, pengetahuan, dan hubungan. Selanjutnya, menurut Yudianto tahun 2005 menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempunyai hubungan dengan komunikasi saat perawat melaksanakan handover adalah karakteristik jenis kelamin, pengetahuan, sikap, ketersediaan protap, pimpinan, dan teman sejawat. Keterampilan komunikasi perlu dipelajari, dipraktekkan, dan disempurnakan oleh semua perawat sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan jelas, singkat, dan tepat dalam lingkungan yang serba cepat, dan menegangkan meskipun digunakan setiap hari dalam situasi klinis. Riptia 2015. Baiklah, materi terakhir akan dijelaskan oleh Visulia. Tingkat komunikasi. Delapan, tingkatan komunikasi. Menurut Dennis Maxwell, tahun 1987, secara umum kegiatan atau proses komunikasi dalam masyarakat dapat berlangsung dalam 6 tingkatan sebagai berikut. 1. Komunikasi intrapribadi atau intrapersonal communication. Proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang berupa proses pengolahan informasi melalui panca indera dan sistem syaraf. 2. Komunikasi antar pribadi. Kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung antara seseorang dengan orang lain. 3. Komunikasi dalam kelompok. Kegiatan komunikasi yang berlangsung di antara anggota suatu kelompok. 4. Komunikasi antar kelompok atau asosiasi. Kegiatan komunikasi yang berlangsung antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya, atau antara satu asosiasi dengan asosiasi lainnya. 5. Komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi mencangkup kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi dan komunikasi antara organisasi. Komunikasi menurut Peter Drucker. Komunikasi adalah hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Mungkin sekian dari
presentasi kelompok 1 apabila ada salah kata atau tutur kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tugas moderator. Wah, Igi, tahu deh kan? Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyimpulkan pemaparan materi pada hari ini, yaitu komunikasi ialah hal yang mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang bertujuan untuk menjalin hubungan baik antar individu dan kelompok dalam bentuk komunikasi secara verbal atau non-verbal yang memiliki unsur-unsur komunitor, informasi, komunikan, umpan balik, dan lingkungan. Dengan melalui beberapa proses komunikasi, penerima menerima pesan, serta mencakup faktor komunikasi seperti persepsi, nilai, emosi, latar belakang, peran, pengetahuan, dan hubungan, dan memiliki beberapa tingkat komunikasi seperti intrapribadi, antarpribadi, kelompok, asosiasi, dan organisasi. Sekian pemaparan materi pada hari ini kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.